Sahabat Terang Hidup, tema kita hari ini adalah jadilah orang yang rajin. Saudara, sekalipun kita memiliki beribu-ribu macam keinginan, namun apabila kita malas, maka keinginan itu tidak akan menghasilkan apa-apa, alias tidak akan pernah menjadi kenyataan. Ketahuilah bahwa orang yang memiliki banyak keinginan tetapi tidak disertai dengan tindakan adalah ciri dari seorang pemalas. Firman Tuhan berkata, hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Ciri lain dari seorang pemalas adalah dia suka berdalih atau punya banyak sekali alasan untuk tidak melakukan sesuatu. Jika ciri ini ada pada kita, maka saat ini kita sedang diingatkan oleh Tuhan untuk segera meninggalkan sifat buruk ini. Mengapa? Karena kemalasan akan selalu membawa masalah bagi kehidupan ini, bagi kehidupan Anda. Bahkan pengkhotbah berkata, oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Sahabat yang terkasih, Tuhan menghendaki supaya setiap anak-anaknya tidak ada yang menjadi pemalas, tetapi menjadi orang-orang yang rajin dan penuh tanggung jawab. Bahkan sejak awal penciptaan, ketika Allah menciptakan manusia di Taman Eden, Allah sudah merancang bahwa manusia memang harus bekerja, manusia memang harus bertanggung jawab, yaitu dengan mengusahakan Taman Eden dan juga memberi nama-nama kepada binatang-binatang yang Tuhan ciptakan pada saat itu di Taman Eden. Jadi itulah tanggung jawab yang Tuhan berikan sejak awal penciptaan, yaitu untuk mengelola bumi yang sudah Tuhan berikan di alam semesta ini, yaitu untuk kebaikan manusia, dan manusia harus mengelola, berkarya, mengerjakan itu dengan rajin untuk menghargai berkat yang sudah Tuhan berikan pada saat itu kepada mereka. Itulah sebabnya Tuhan sangat menentang orang-orang yang malas. Bahkan Alkitab berkata dengan tegas bahwa orang-orang yang malas dikatakan adalah saudara dari si perusak. Artinya akan membawa kekacauan atau kerusakan. Mari kita lihat di dalam kitab Amsal pasal 18 ayat yang ke-9. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Dari ayat firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa kemalasan bukan hanya membawa dampak yang buruk bagi diri kita sendiri, tetapi juga akan membawa dampak yang buruk bagi orang lain, sehingga firman Tuhan menyebut menjadi saudara dari si perusak. Lalu bagaimana dengan mereka yang rajin? Saudara, sifat rajin adalah jalan yang akan menuntun kita kepada mujizat dan berkat-berkat Tuhan. Namun sebaliknya, orang-orang yang malas akan menutup pintu berkat dan mujizat Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak mau memberkati, tetapi karena sifat malas yang menghambat aliran berkat yang telah Tuhan sediakan. Salah satu contohnya adalah kehidupan Yusuf. Yusuf anak Yakub. Alkitab mencatat
bahwa meskipun Yusuf menghadapi kehidupan yang sangat sukar dan tidak mudah untuk dilalui, tetapi Yusuf selalu menjadi orang kepercayaan. Baik ketika dia berada di rumah Potifar, bahkan ketika dia berada di dalam penjara sekalipun. Mengapa? Karena Yusuf adalah orang yang selalu rajin, selalu bertanggung jawab atas semua yang dipercayakan kepadanya, dan dia selalu disertai oleh Tuhan. Sahabat Terang Hidup, mungkin saat ini Anda juga sedang mengalami banyak kesulitan hidup. Tetapi bukan hanya Anda. Semua orang memiliki pergumulannya dan tantangan hidupnya masing-masing. Apalagi saat ini kita di tengah pandemi COVID-19. Tidak mudah bagi kita. Ada begitu banyak tantangan yang harus kita hadapi. Tetapi Tuhan menyertai kita, dan kita harus tetap optimis dalam menjalani kehidupan kita dan dalam melaksanakan, mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Namun di balik semua penyertaan Tuhan itu, firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya jangan sampai kita menjadi orang-orang yang malas. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi sekecil apapun kesempatan yang Tuhan berikan, atau dimanapun Tuhan menempatkan kita, mari kita mengikuti arahan firman Tuhan. Menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Menjauhkan diri dari kemalasan, sehingga kita tidak menjadi saudara dari si perusak. Percayalah, Tuhan akan selalu menyertai dan membukakan pintu mujizat bagi kita selagi kita mau setia, taat kepada Tuhan, menghargai setiap kesempatan dan peluang yang Tuhan berikan dimanapun kita berada. Dan Tuhan akan memberkati kita semua. Jadilah menjadi orang yang rajin, jadilah orang yang bertanggung jawab. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.